Pemirsa, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Satuan Tugas Khusus Polri berhasil menggagalkan upaya pengelabuan pajak dalam ekspor produk turunan minyak kelapa sawit atau CPO. Kasus ini dilakukan oleh PT MMS. Dalam laporan ekspornya, PT MMS menyebut barang yang diekspor sebagai fatty matter sehingga tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk dalam larangan dan pembatasan ekspor. Barang yang ditahan memiliki berat bersih sekitar 1.802 ton dengan nilai mencapai 28,7 miliar. Saat ini langkah pencegahan masih dalam proses pendalaman lebih lanjut termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Polri ini merupakan bagian dari sinergi penguatan pengawasan sektor sawit nasional dari hulu hingga hilir. Di sisi hulu, Satgas Penguatan Komoditas Sawit memperkuat sistem perizinan dan konsolidasi data sektor. Sementara di sisi hilir, Kementerian Keuangan dan Polri memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap potensi pelanggaran ekspor. Kami persilakan kepada rekan-rekan. Pemirsa, operasi gabungan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak dengan Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri melakukan penindakan dugaan pelanggaran ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan mengamankan 87 kontainer berisi produk turunan minyak kelapa sawit atau CPO. Berikut paparan selengkapnya pemirsa terkait dengan ekspor 87 kontainer turunan CPO yang digagalkan. Kita ke kronologi penindakan berawal pada 20 Oktober 2025. Saat itu Satgasus Polri memberikan informasi awal terkait dengan 25 kontainer ekspor yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan. Nah, selanjutnya pada 20 hingga 21 Oktober 2025 setelah pengembangan ditemukan total 50 kontainer dengan perusahaan dan jenis barang yang sama pemirsa. Kemudian diterbitkanlah nota hasil intelijen atas 4 PEB milik PT MMS. Nah, pada 22 hingga 23 Oktober 2025 dilakukan pemeriksaan bersama antara Satgasus Polri, DJP, DJBC, kemudian Laboratorium IPB dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Jakarta. Berikutnya pada 24 Oktober kita ke grafis selanjutnya. Di 24 Oktober ini ditemukan tambahan 37 kontainer dengan karakteristik serupa. Sehingga total menjadi 87 kontainer. Nah, pada 27 Oktober pemirsa, hasil uji BLBC atas 50 kontainer pertama itu menunjukkan ketidaksesuaian antara barang fisik dan juga HS code pada dokumen ekspor. Kemudian berikutnya pada 31 Oktober, ke grafis berikutnya, di mana pihak perusahaan itu dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran. Nah, pada 3 November kemudian hasil uji lanjutan BLBC atas 37 kontainer lainnya itu juga menunjukkan indikasi misclassification atau tidak sesuai dengan kriteria produk yang diekspor. Nah, lalu berapa banyak barang bukti yang diamankan? Kita ke grafis berikutnya. Di mana barang bukti diamankan sebanyak 87 kontainer bermuatan produk turunan CPO dengan total bersih yaitu 1.802 ton atau setara dengan 28,7 miliar rupiah. Nah, nilai barang dalam dokumen ekspor sebesar 28,7 miliar rupiah itu jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya menurut Dirjen Bea Cukai. Nah, lalu bagaimana modusnya dan kemana sebetulnya tujuan ekspor barang-barang ini? Jadi pemirsa, pelaku ini diduga menggunakan kategori fatty matter untuk mengelabui pemeriksaan ekspor. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa adanya upaya penyelundupan guna menghindari pungutan pajak ekspor. Nah, fatty matter itu sendiri merupakan kategori produk yang tidak dikenakan bea keluar dan juga tidak termasuk larangan dan pembatasan atau lartas ekspor. Namun pemirsa, karena ditemukan adanya peningkatan ekspor sampai dengan 278%, maka dilakukanlah pendalaman sekaligus pengecekan barang. Nah, ditemukan hasil uji laboratorium Balai Laboratorium Bea dan Cukai atau BLBC dan juga IPB University menunjukkan bahwa
produk merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO. Nah, karena itu produk tersebut berpotensi terkena bea keluar dan juga kewajiban ekspor. Nah, negara tujuan mana yang dituju untuk dilakukan ekspor ini adalah Tiongkok, pemirsa. Jadi ekspor 87 kontainer ini hendak dikirim ke Tiongkok, namun berhasil digagalkan. Nah, kita simak pernyataan Kapolri terkait dengan celah pelaku untuk menghindari pajak berikut ini. Di mana Kapolri menyatakan saat ini pada komoditas jenis vetimeter oleh pemerintah tidak dikenakan bea keluar maupun pungutan ekspor, serta bukan komoditas yang termasuk dalam kategori larangan dan atau pembatasan ekspor. Ternyata celah ini yang kemudian digunakan untuk menyelundupkan, untuk menghindari pajak yang tentunya ini mengakibatkan kerugian negara. Nah, Kapolri kemudian menambahkan itu akan dilakukan pendalaman terhadap beberapa perusahaan lain yang diduga juga terlibat. Nah, nanti apabila memang diperlukan untuk melakukan proses penegakan hukum dan juga pengembalian kerugian terhadap negara. Lalu apa yang disampaikan Dirjen Bea Cukai untuk pengawasan ke depannya? Kita simak bersama. Menurut Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama, kolaborasi antar kementerian dan lembaga itu sangatlah krusial. Khususnya antara Kemenperin, kemudian atau Perindustrian, kemudian Kemendak, atau Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Keuangan, Polri, dan juga instansi lainnya karena memastikan bahwa industri sawit Indonesia itu berjalan lebih transparan, kemudian berkeadilan, akuntabel, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.